Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai budaya perusahaan dan kepemimpinan kunci pelaksanaan strategis. Saya Azhara Inayatus Syifa sebagai moderator, Wuhari Ranadira sebagai pemateri pertama, Atika Arif sebagai pemateri kedua, dan Putri Ajija sebagai pemateri terakhir. Sebelumnya yang terhormat Ibu Junita Putri Rajana Harahap MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategis dan Kepemimpinan, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilakan. Terima kasih moderator, saya akan membacakan materi pertama. Budaya perusahaan dan kepemimpinan memiliki hubungan yang erat dan saling memengaruhi. Budaya perusahaan mencakup nilai, norma, dan kebiasaan yang ada dalam suatu organisasi. Sementara itu, kepemimpinan mencerminkan cara pemimpin memandu dan memotivasi anggota tim. Ciri-ciri budaya organisasi sebagai berikut. Yang pertama, peraturan yang berlaku yang harus dipenuhi. Yang kedua, norma-norma. Yang ketiga, nilai-nilai yang dominan. Yang keempat, filosofi. Yang kelima, aturan-aturan. Dan yang terakhir, iklim organisasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya pemateri kedua saya persilahkan. Terima kasih pada moderator. Saya akan melanjutkan materi pertama, yaitu aspek organisasi yang akan membentuk budaya organisasi, yaitu yang pertama, peraturan dan kebijakan, yang kedua, tujuan dan ukuran, yang ketiga, kebiasaan dan norma, yang keempat, pelatihan, yang kelima, perilaku manajemen, yang keenam, upacara dan kejadian, yang ketujuh, penghargaan dan pengakuan, yang ke-8 komunikasi, yang ke-9 lingkungan, dan yang ke-10 struktur organisasi. Lalu fitur kunci dari budaya perusahaan sebuah organisasi, yang pertama nilai-nilai, prinsip, standar etika dalam penggunaan aktual. Yang kedua, praktek manajemen dan kebijakan organisasi. Yang ketiga, suasana dan semangat yang terkandung dalam iklim kerja perusahaan. Yang keempat, bagaimana manajer dan karyawan berinteraksi antara satu sama lain. Yang kelima, kekuatan akan tekanan dari sesama untuk menyesuaikan diri dan memperhatikan norma-norma. Yang keenam, tindakan dan perilaku dan penghargaan. Yang ketujuh, bagaimana perusahaan memperlakukan stakeholder. Itu saja materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua. Pemateri terakhir saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya Putri Ajija Purba akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai peran kepemimpinan dalam mengubah budaya. Sebuah kekuatan yang tidak seimbang atau budaya yang tidak sehat harus diubah dalam rangka penyuksesan pelaksanaan strategi. Pemimpin tingkat atas yang kompeten diperlukan dalam upaya perubahan budaya yang lebih baik. Selanjutnya yaitu mengenai menekankan unit strategi untuk menjalankan strategi yang baik dan mencapai keunggulan operasional. Yang pertama, perlakuan karyawan seperti mitra yang dihargai. Kedua, menumbuhkan spirit de corps yang memberikan energi kepada karyawan. Ketiga, menggunakan pemberdayaan untuk menciptakan tenaga kerja yang optimal. Keempat, membuat kompetisi kepada karyawan untuk melaporkan ide-ide baru atau memenangkan kompetisi. Dan yang terakhir yaitu tetapkan tujuan yang objektif yang membutuhkan personil untuk memberikan yang terbaik dalam mencapai target kinerja. Demikian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri terakhir. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 12. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, kepada Muhammad Rinanda saya persilakan.
terima kasih kepada Nanda. Teman-teman yang lain, apa ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nanda. Pertanyaannya, bagaimana seorang pemimpin dapat menginspirasi karyawan untuk mengadopsi nilai-nilai dan perilaku yang mendukung visi perusahaan? Jawabannya itu, seorang pemimpin dapat menginspirasi karyawan untuk mengadopsi nilai-nilai perusahaan dengan yang pertama bisa menjadi teladan dengan menunjukkan nilai-nilai perusahaan dalam tindakan sehari-hari. Lalu komunikasi yang jelas, yaitu menyampaikan visi secara inspiratif dan relevan. Selanjutnya itu dengan penghargaan dan pengakuan, yaitu dengan mengapresiasi perilaku yang mendukung visi. Lalu keterlibatan karyawan, mengajak mereka berpartisipasi dalam keputusan penting. Yang terakhir yaitu pengembangan keterampilan, yaitu untuk memberikan pelatihan untuk mendukung perilaku yang diharapkan. Apakah jawabannya dapat diterima, Nanda? Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Sekian presentasi pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.